Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sudah sampai pada tahap video ketiga, video terakhir, di mana video-video sebelumnya sudah jelas dapat dijelaskan. Sekarang mengenai implementasi dan pengujian sistem, di mana sistem yang saya buat yaitu mengkomputerisasikan penerimaan mahasiswa baru yang masih banyak yang menggunakan manual. Implementasi program. Suatu lembaga pendidikan membutuhkan sistem untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, melihat kembali, dan menyalurkan informasi. Komputer merupakan salah satu saran yang dapat membantu dalam sistem tersebut. Hasilnya, sistem informasi berdasarkan komputer akan mempunyai nilai lebih daripada sistem yang diolah secara manual. Dapat dikatakan bahwa sistem informasi dengan komputer akan menunjukkan efisiensi dan produktivitas yang tinggi. Sistem pengolahan penerimaan siswa baru ini berkaitan dengan informasi tentang siswa. Untuk itu dibutuhkan suatu sistem informasi yang dapat mendukung tujuan dari instansi tersebut. Salah satunya dengan cara meningkatkan efektivitas sistem informasi penerimaan siswa baru dengan cara mengkomputerisasikannya. Dengan adanya komputerisasi, diharapkan dapat melaksanakan sistem penerimaan siswa baru sehingga mampu menghasilkan informasi yang baik, akurat, relevan, dan tepat waktu. Berikut alur sistem yang telah saya buat, di mana sama dengan alur sistem yang video sebelumnya, yaitu input rayon, input daerah, input daerah, input pendaftaran, input tes, input registrasi. Di mana kelima form ini hampir garis besarnya hampir sama, yang di dalamnya ada tambah, edit, dan simpan. Caranya, setelah penginputan, proses rekam atau save. Setelah itu tersimpan ke database, bisa ditampilkan atau melalui proses laporan. Secara garis besarnya hampir sama setiap alur sistemnya. Dan di sini kode-kodenya. Ini laporan angka 1 misalnya laporan daftar rayon. 2 laporan daftar daerah. 3 daftar daerah per rayon, dan seterusnya. Spesifikasi program. Spesifikasi program yang saya gunakan dalam program kali ini yaitu pertama, basis data. Basis data adalah file berkas yang digunakan untuk menyimpan data. File-file ini akan berekstensi DPR. Berkas DPR yang dibuat adalah berkas sistem komputerisasi penerimaan siswa baru, yang di dalamnya terdapat berbagai macam tabel-tabel, antara lain yang tadi saya sebutkan, query, form, dan laporan. Bisa kita lihat sendiri di sini penjelasannya, query, form, dan laporan. Oke. Berikutnya pengenalan fungsi tombol. Dalam setiap tampilan form pada sistem yang komputerisasi yang saya buat ini, baik itu file laporan, terdapat beberapa tombol kendali secara umum dan garis besarnya. Masing-masing tombol kendali yang ada pada setiap tampilan form mempunyai fungsi yang berbeda-beda, di mana apabila digunakan mempengaruhi bentuk data yang diproses. Adapun fungsi tombol tersebut antara lain yang secara garis besar terdapat dalam form-form yang saya buat, yaitu fungsi tombol tambah, fungsi tombol edit, fungsi tombol batal, simpan, dan keluar. Di mana kita sama pahami fungsi tombol tambah sama, edit untuk mengedit, batal untuk membatalkan, dan seterusnya, yang bisa kita lihat dalam presentasi ini. Oke, selanjutnya pengujian sistem. Dalam pengujian sistem yang saya ujikan dalam program saya yaitu menggunakan metode white box, di mana white box testing adalah pengujian yang didasarkan pada pengecekan terhadap detail perancangan menggunakan struktur kontrol dari desain program secara prosedural untuk membagi pengujian ke dalam beberapa kasus pengujian. Secara sekilas dapat diambil kesimpulan white box testing merupakan petunjuk untuk mendapatkan program yang benar secara 100%.
atau bebas dari kesalahan logika maksudnya. Saya ambil white box karena memiliki kelebihan sebagai berikut. Kesalahan logika digunakan pada sintaks if dan pengulangan, di mana white box testing akan mendeteksi kondisi-kondisi yang tidak sesuai dan mendeteksi kapan proses pengulangan akan berhenti. Ketidaksesuaian asumsi menampilkan asumsi yang tidak sesuai dengan kenyataan untuk dianalisa dan diperbaiki. Kesalahan ketik maksudnya di sini mendeteksi bahasa pemrograman yang bersifat case sensitive. Namun dari kelebihan tersebut adapun kelemahannya namun tidak sangat berpengaruh dalam program saya karena masih skala kecil, yaitu untuk perangkat lunak yang tergolong besar, white box testing dianggap sebagai strategi yang tergolong boros karena akan melibatkan sumber daya yang besar untuk melakukannya. Di sini node yang saya gunakan terdapat node atau disimbolkan n itu yaitu 12. Terlihat di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ayat Y di sini yaitu garis penghubung ini yang menghubungkan dari node ke node disimbolkan E. Terdapat 13 buah. Bisa dilihat sendiri. 1 ke 2 itu terhitung 1, 2 ke 3 terhitung 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 13. Predikat yang dimaksud di sini yaitu jumlah simpangannya ini 6 dan 8, maka predikatnya 2. Region di sini disimbolkan R, sudah terhitung 3. Yang dimaksud itu ini region 1, region 2 ini, dan region 3 di dalam sini. Nah, untuk cyclomatic complexity-nya kita bisa uji dengan rumus V dalam kurung G sama dengan E kurang N ditambah 2, di mana E yang tadi ini G disimbolkan E berjumlah 13 dan N ini disimbolkan node yang N 12 terus ditambah 2, maka didapatkan hasil 13 kurang 12 tambah 1 tambah 2 sama dengan 3. Ini hasilnya 3. Nah, untuk selanjutnya bisa dites dengan rumus yang kedua yaitu P tambah 1 atau P yang disimbolkan dengan predikat itu ini predikat P tambah 1, 2 tambah 1 karena nilainya 2 sama dengan 3. Nah, untuk independent path-nya kita bisa lihat di sini ada maksudnya independent path itu path adalah jalur-jalur yang dilalui. Bisa dilihat ini 1, 2 dan 3. Ini sih sangat jelas sin angka-angka yang dilalui itu 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12. Path kedua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12 ini. Dan path ketiga yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12. Sini sangat jelas path maksudnya jalur yang dilalui untuk menyelesaikan program. Nah, dari hasil itu berdasarkan rekapitulasi di atas, jumlah region, cyclomatic complexity, dan independent path yang bernilai sama, maka dapat disimpulkan bahwa aplikasi yang dirancang ini dapat dikatakan bebas dari kesalahan logika karena bisa kita lihat dengan jelas ini angkanya 3 dengan cara tes cyclomatic complexity, dengan cara predikatnya juga 3, tes region ini 1, 2, 3 terbukti, dan independent path-nya atau jalurnya yang dilalui terbukti 3, maka ini bisa dikatakan bebas dari kesalahan logika. Sekarang kita sudah masuk ke tahap implementasi dan pembuktian program apakah berjalan. Berikut saya akan coba running. Oke, sementara loading.
Nah, inilah tampilan dari aplikasi komputerisasi penerimaan siswa baru. Seperti yang kita lihat sebelumnya, di sini terdapat menu rayon, daerah, pendaftaran, hasil tes, registrasi, laporan, dan keluar. Nah, sekarang kita coba dulu menu rayon. Dalam menu rayon sudah jelaskan juga ada menu tambah, edit, dan keluar. Dan setiap dalam rayon tersebut sudah ada ini. Dalam menu-menu selanjutnya juga sudah ada ini. Nah, kita coba, ini saya sudah coba inputkan tadi, mulai dari kode rayon R1001 sampai 007. Jika kita ingin menambah, kita bisa tambah di sini, otomatis R108 kode rayonnya muncul. Coba kode rayon kita ganti Samata. Nah, kita coba simpan. Nah, ini otomatis dia masuk. Untuk proses edit, untuk mengedit, coba kita buktikan. Kita edit Samata, ganti dengan Samata 1. Kita simpan. Nah, dia sini berubah. Atau kita coba yang Sungguh Binasa, diedit, ganti Sungguh Binasa 1. Kita simpan. Nah, tersimpan di sini. Oke, kita keluar. Kita masuk ke coba untuk menu daerah. Inputannya berupa seperti ini, sama dengan tombol-tombol fungsi tadi. Secara garis besar fungsinya sama. Yang membedakan itu koneksi dari rayon ke daerah tadi terdapat di sini di kode rayon, misalnya 1004. Nah, gua di daerah yang tadi, nama daerah kita bisa tambahkan apa, kita ganti Jawa saja. Coba kita simpan. Nah, ini muncul Jawa. Oke, sudah jelas ini koneksi dari rayon ke daerah itu. Ini kode rayon dan nama rayonnya. Keluar. Kita coba menu pendaftaran. Menu pendaftaran, inputan formnya seperti ini garis besarnya. Saya sudah coba inputkan beberapa tadi di sini. Koneksi di sini terdapat pada kode rayon, nama rayon terkoneksi dengan tadi, sama ini nama daerah dan kode rayon. Misalnya kita mau edit ini, kita ganti namanya Agustaf. Coba simpan. Nah, ini Agustaf tersimpan. Sebenarnya sama dengan form-form sebelumnya, maka tidak perlu lagi kita tampilkan secara jauh. Intinya dia tersimpan ke database dan saling terkoneksi. Terus kita coba hasil tes. Di sini hasil tes yang kita tambahkan, coba tambah, atau kita edit saja yang ada ini, atau yang Agustaf tadi kita edit, bisa diganti tidak lulus. Kita coba simpan. Nah, dia otomatis berubah tidak lulus. Dan jika tidak lulus, otomatis namanya sudah tidak ada di dalam form registrasi. Kita bisa buktikan. Nah, Agustaf tadi sudah tidak ada dalam sini. Ini cuma yang dinyatakan lulus tadi. Bisa lihat ini hasil tesnya. Misalnya Agil Suhendro. Kita lihat di sini Agil Suhendro. Otomatis dia masuk ke dalam form input registrasi karena dinyatakan lulus tadi pada menu hasil tes. Di sini kita bisa inputkan data-data lengkap dari siswa seperti dengan menu pendaftaran tadi. Cuman lebih detail di sini kepada misalnya pekerjaan ayah, pekerjaan ibu, dan lain-lain. Oke. Selanjutnya menu laporan atau menu yang terakhir. Di sini terdapat
menu laporan ini kita bisa lihat mulai dari daftar rayon, daftar daerah per rayon, dan seterusnya. Menu laporan ini menampilkan, atau jika kita ingin memprint out bisa dilihat di sini. Misalnya kita coba daftar rayon, otomatis daftar rayon yang muncul di sini keseluruhan yang tadi diinputkan, misalnya Sungguh Minasa 1, Samata 1, bisa di print out. Begitu juga dengan menu-menu laporan lainnya, hampir sama. Oke, sekian dan terima kasih.